Tagline-nya, everything is based on memory, dan gak cuma sekedar jadi tagline, karena film ini beneran nyeritain soal kisah nyata di Perang Irak yang salah satu veterannya di film ini jadi co-director dan co-writer bareng Alex Garland, orang yang tahun lalu bikin salah satu film perang terbaik, yaitu Civil War. Ya, gue habis nonton film Warfare ya, gak jauh beda sama Civil War. Film ini juga ngehadirin kehororan suasana perang yang raw banget. Bener-bener horor, hyperrealistik, terus terasa jujur. Dan yang gue suka, filmnya tuh kayak gak ada propagandanya atau glorifikasi soal perang sama sekali. Pokoknya, pure tentang pengalaman nyata yang dialamin sama salah satu sutradaranya aja. Keheningannya nyiksa batin, terus suara menggelagarnya bikin sport jantung yang gak kelar-kelar. Dan pas keduanya ini disatuin di babak akhir, semua tuh jadi chaotic banget. Yang buat gue pribadi, berhasil ngasih experience teror mental yang bakal susah buat gue lupain. Pesan filmnya juga subtil banget, nggak ada penjelasan, nggak ada dramatisasi, kayak sengaja gitu ngasih celah atau bolong yang gede di dalam ceritanya, dan ngelepas penontonnya gitu aja buat nyari pesan atau ngertiin sendiri filmnya. Jadi ya tergantung banget sama penontonnya. Bisa jadi filmnya ini dianggap jadi film yang meaningless, atau malah jadi salah satu film perang yang beda, dan bakal disukain sama orang-orang yang udah muak sama film perang propaganda, termasuk gua. Oke, langsung aja kita bahas ya. Warfare ini sendiri jadi film ketiganya Alex Garland bareng A24 ya, yang sebelumnya ada Ex Machina dan yang kedua ada Civil War. Dan veteran perang yang juga jadi sutradara dan penulis di film ini adalah Ray Mendoza, yang karakternya di film ini tuh diperanin sama aktor The Pharaoh Wonatai. Cast lainnya ada Will Poulter, terus Joseph Quinn, Cosmo Jarvis, Michael Gandolfini, terus Kit Connor, Noah Centineo, dan masih banyak lagi. Pokoknya ensemble cast-nya muda-muda dan mantap banget. Premisnya nyeritain soal satu pelaton US Navy SEALs yang jumlahnya kalau nggak salah ada 8 orang lah ya. Mereka ini ngejalanin misi surveillance atau ya pemantauan gitu di salah satu desa di Irak. Mereka singgah di salah satu rumah yang posisinya tusuk sate gitu. Jadi buat mantau orang-orang di ujung jalan yang dicurigai sebagai tentara perlawanan yang ngebaur di antara warga-warga. Di tengah pemantauannya yang lumayan hening dan bikin tegang ya buat gua, tiba-tiba tuh ada himbauan kayak dari toa masjid gitu yang nyuruh warga sekitar buat masuk rumah, dan disusul sama ajakan berjihad buat nyerang rumah yang si tentara-tentara ini lagi singgahin. Wah, ngeri banget asli. Jadilah mereka tuh dikepung dan diserang dari berbagai sisi, ditambah lagi ada 2 personil yang lukanya parah banget, yang bikin mereka nggak bisa kemana-mana dan gak bisa ngapa-ngapain selain nunggu bantuan dari pelaton lain dan tim evakuasi. Oke, gue bakal langsung kelebihan-kelebihannya atau hal-hal yang gue suka dari film ini ya. Yang pertama, awalnya itu gue tuh sebenarnya bias negatif ya, karena ini film perang Irak dari POV tentara US. Yang kita sama-sama tahu, mereka ini bukan pihak yang benar. Tapi ternyata filmnya terasa nggak ngeglorifikasi perang sama sekali. Nggak ada pesan-pesan heroism, patriotism, apalagi propaganda yang nunjukin siapa yang jahat, siapa yang baik, atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi bener-bener tagline based on memories tuh nggak cuma tempelan, karena filmnya bener-bener pure nyeritain apa yang terjadi sama peleton mereka di rumah itu yang berlangsung nggak nyampe seharian. Dan kayaknya ya, bahkan aktor-aktornya juga dikasih waktu buat bisa ngedalemin karakter atau dapat insight-insight langsung dari tentara aslinya buat setiap adegannya. Kayak misalnya apa yang mereka rasain, apa yang mereka inget, terus apa yang mereka lakuin. Pokoknya semuanya tuh demi nge-recreate kejadiannya seakurat mungkin, dan gue rasa itu semua cukup berhasil ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Yang gue suka itu adalah the rawness. Apa sih maksudnya? Intinya kementahan yang dihadirin tuh terasa bener-bener real banget. Bahkan film ini tuh nggak pakai musik scoring sama sekali, yang bikin film terasa kayak dokumentasi. Bener-bener suara perang doang isinya. Kayak misalnya nih, teriakan kesakitan, terus suara peluru dan ledakan-ledakan, dentuman jet tempur, terus suara yang ekspresiin ketakutan, marah, terus respon-respon spontan dari radio yang numpuk-numpuk, terus tindakan-tindakan bodoh karena panik, hopeless sampai kena mental dan lain-lain gitu pokoknya. Dan ada satu scene, mereka tuh kena ledakan yang gede banget dan after effect-nya tuh berasa banget. Jadi kayak misalnya cuma ada debu asap, terus buram semuanya dan gak bisa dengar apa-apa, bahkan suara sendiri pun gak bisa didengar. Dan itu make up-nya juga wah gila sih. Mulai dari cemong-cemong abis kena ledakan, terus yang gila lagi tuh tampilan luka kakinya tuh kayak asli banget. Itu tuh hancur
Real banget dan bikin ngilu. Dan yang bikin makin meyakinkannya lagi tuh karena ini semua tuh gak cuma digambarin secara sangat baik dari acting dan ekspresi aktor-aktornya ya, tapi juga didukung sama sound design peperangan yang realistik dan permainan kamera yang shaky yang ngasih perasaan restless gitu, capek ngos-ngosan gitu pas nontonnya. Jadi pokoknya gue tuh waktu nontonnya berasa ikutan nyesek gitu, tersekat gitu, kayak kita tuh ikutan lagi ada di lokasi. Wah, parah deh. Dan yang gue suka selanjutnya itu adalah ceritanya atau penceritaannya yang konsisten, tetap setia di dalam konsep everything is based on memory. Ya meski jadi gak ada efek dramatisasi, terus gak ada pendalaman karakter dan lain-lain ya, tapi gue suka karena di setiap adegannya tuh gue jadi ngebayangin ini tuh bagiannya tentara yang mana ya, atau tentara yang mana aja ya yang lagi nyeritain memorinya gitu. Dan yang gue suka dari konsep ini juga, ini bikin ceritanya tuh harus jujur. Karena semua kebodohan-kebodohan, terus kepayahan-kepayahan tentaranya tuh juga diceritain. Ada yang cuma ngumpet doang, ada yang kena mental sampai nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Terus ada juga yang ekspresinya gak enak waktu dapat instruksi komandannya gitu. Terus ada yang salah nusukin morfin, ada juga yang menyalahi protokol, perintah dan lain-lain. Pokoknya, wah, fuck up deh pokoknya. Dan yang bikin gua makin yakin kalau ceritanya ini jujur, ini kan film based on true story ya, yang biasanya di credit title tuh ada pelaku kisah nyata dan aktornya. Nah, di film ini, di bagian kredit, pas foto tentara asli disandingin sama aktor yang meraninnya, banyak tentara yang mukanya tuh di blur. Entah mungkin karena malu, trauma, atau alasan-alasan lainnya. Pokoknya gue suka banget sama konsep kayak begini. Nah, sekarang gue masuk ke bagian kekurangannya, atau yang gue rasa ini tuh bisa jadi kelemahan dari filmnya. Jadi, selain based on memory ini tuh gue anggap sebagai konsep yang gue suka, tapi gue harus jujur sebagai film secara utuh. Jadi banyak elemen storytelling film yang sewajarnya itu ada, tapi gue rasa kurang di dalam penceritaannya nih. Jadi misalnya kayak nggak ada pendalaman karakter. Ya, boro-boro pendalaman karakter. Pengenalannya pun nggak ada. Kita cuma dikasih lihat gimana dinamika hubungan masing-masing tentara lewat interaksi dan dialog yang lebih banyak formalitas dalam perang aja gitu, kayak saling koordinasi, saling perintah dan lain-lain. Bahkan kita tuh cuma tahu nama mereka dari saling manggil aja. Dan obrolan-obrolan yang mereka lakuin juga ya bukan ngobrol sebenarnya. Jadi nggak ada tuh adegan tipikal kebanyakan film perang kayak misalnya ngobrol sambil nunjukin foto istri, atau anak atau ortu gitu karena lagi kangen atau apa gitu. Nggak ada itu, basi. Bener-bener nggak ada dramatisasi pokoknya di dalam film ini. Terus yang kurang juga nggak ada maksud dan tujuan atau pesan yang dari filmnya ini tuh ditunjukin gitu. Karena ya pure ngasih lihat apa yang terjadi doang. Dan mungkin ini bakal bikin orang-orang yang nonton bakal ngerasa kayak bingung pas filmnya udah kelar. Somehow bisa jadi dianggap sebagai film yang meaningless, yang pas udah habis tuh bakal bikin lu nanya, terus apa dong maksudnya? Apa ini maksudnya gitu, dan sebagainya lah. Tapi sotoynya gua justru ini yang dibangun sama filmmakernya. Ini sotoynya gua aja nih ya. Jadi dia tuh kayak pengen nunjukin betapa meaninglessnya apa yang mereka lakuin di hari itu. Betapa meaninglessnya perang yang dibuat-buat sama Amerika ini, yang bikin mereka ngerasain experience setraumatis itu. Dan itu yang gue rasain ya. Karena tentara-tentara ini tuh kayak nyesel, dan ini yang bikin gue bilang kalau film ini tuh sama sekali bukan propaganda. Apalagi ya, mereka ini kan misinya tuh sebenarnya cuma buat surveillance kan, cuma buat mantau gitu. Malah jadi baku tembak yang sampai makan korban. Ya kan kesel mungkin ya. So, secara keseluruhan buat gue Warfare ini adalah film perang yang beda. Meski nggak sempurna dari segi storytelling sebagai film yang utuh ya, atau kayak film kebanyakan sewajarnya, tapi experience nontonnya tuh cukup powerful. Suspense-nya kenceng banget, menegangkan sampai bikin ngos-ngosan. Horor banget, menakutkan banget, dan semua aspek teknisnya mulai dari sound, visual, ensemble cast, dan lain-lain semuanya memuaskan. Dan pastinya gue suka sama film yang konsepnya belum pernah atau jarang gue temuin kayak gini. Ya sejujurnya sih nggak sekuat Civil War-nya Alex Garland juga sih. Itu mah dari POV jurnalis perangnya aja udah OP banget. Tapi at least akhirnya gue bisa ngerasain atau ngelihat perspektif lain dari tentara-tentara yang jauh dari kata heroism
patriotisme dan glorifikasi perang kayak gini. Jadi Warfare ini cukup recommended, dan kalau bisa nonton di studio yang audionya bagus, itu bakal seru banget sih. Gua rasa cukup itu aja ya dari gua buat Warfare. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, share, atau masang notifikasi sekalian buat kasih support ke channel Habis Nonton Film. Dan kalau mau tanya-tanya atau ngajak diskusi, jangan ragu buat ngisi kolom komentar di bawah. Oke? Makasih udah nonton sampai sini. Gua Upi mohon pamit, sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lainnya. Bye.